Fa amma man adharahu fa iqamatul haddi alaihi isya'atun walakin huwa sababu fiha wa misruha wa misru ya misra hadil ma'na qala sallallahu alaihi wasallam man alqa jilbabal haya'i fala ghibata lahu. Adapun orang yang memamerkan kefasikannya, dia berdosa besar di muka umum. Dia tidak sholat, banyak orang yang tahu misalnya. Itu namanya adharahu, kefasikannya diperlihatkan kepada orang lain. Maka melaksanakan had, menegakkan had, sanksi kepada orang yang melakukan kefasikan itu, berzina atau membunuh orang atau minum minuman khamr, maka melaksanakan had kepada dirinya itu adalah mengumumkan. Isya'a itu mengumumkan, mempublikasikan kejahatannya dengan had, didera. Maka tetapi dia sendiri yang menjadi penyebab. Dia disebarkan di muka umum hadnya karena dia sendiri. Kenapa kefasikannya dia lakukan atau dia kabarkan kepada orang lain. Nah, dalam alasan seperti ini, karena kefasikannya itu dia banggakan sehingga diperlihatkan kepada orang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa melepas jilbab kemaluan, artinya rasa malunya dia buang jauh-jauh sehingga tidak punya malu, sehingga berbuat dosa besar, banyak orang yang tahu, fala ghibata lahu, maka tidak berdosa. Ai fala ghibata lahu muharramatun lahu, maka menghibah, mengumpat orang itu sudah tidak berdosa lagi. Dia sendiri yang salah. Kenapa dia sebarkan? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam anfiqu mimma razaqnakum sirwananiyah nadaba ilal alaniyati aidan lima fihi min faidatit targhibi walakin al-abdu daqi wal falyakun al-abdu daqiqat ta'ammuli fi wazni hadhil faidati bil mahdhur alladhi fihi fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil bil ahwal wal ashkhas. Allah Ta'ala berfirman, kalian infakkanlah sebagian dari karunia yang telah kami rezekikan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran. Oh, mereka ya, wa anfaqu ya. Mereka telah menginfakkan sebagian dari rezeki-rezeki yang saya berikan kepada mereka secara rahasia dan secara publik, secara umum, banyak orang yang tahu. Di situ ayat itu Allah menganjurkan untuk mempublikasikan infaknya, sedekahnya diumumkan kepada orang lain. Kenapa? Karena di situ mengandung targhib, memberi semangat kepada orang lain untuk niru dirinya agar berinfak juga, agar ditiru oleh orang lain. Akan tetapi seorang hamba itu atau kita harus teliti, mengamat-amati, harus jeli dan lembut berpikir dalam menimbang-nimbang, dalam hal menimbang-nimbang faidah ini, faidah agar ditiru oleh orang lain, dan ditimbang-nimbang dengan bahaya, dengan akibat, yaitu riya yang ada di sedekah, iklan itu sedekah banyak orang tahu, itu ditimbang-nimbang mafsadatnya dengan madaratnya lebih
mafsadatnya dengan maslahatnya lebih banyak mana? Dia harus teliti. Apakah lebih baik? Apakah mafsadat bersedekah dengan di banyak orang itu lebih banyak mafsadatnya apa lebih banyak maslahatnya? Dia harus teliti. Sebab apa? Sebab mafsadat dan maslahat itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi, berbeda-beda tergantung dengan person-person, orang per orang itu tidak sama. Kadang orang itu kuat tidak riak, yang satunya riak karena setannya terlalu banyak. Jadi nggak sama, setiap orang nggak sama. Faqad yakunu al-i'lanu fi ba'dil ahwali li ba'dil ashkhasi afdalah. Karena kadang-kadang mempublikasikan sedekah infak itu di kondisi-kondisi tertentu dilakukan oleh orang tertentu itu lebih baik daripada merahasiakan sedekahnya. Aman arafal fawaidah bil wal gawaila wala mendur bi'aini syahwati ittadhaha lawal awla wal alyaqu bikulli halin. Siapapun yang tahu faidah dan bahaya-bahaya faidah mempublikasikan infak dan bahaya akibat buruk dari mempublikasikan infak itu kalau orang itu tahu dan dia tidak mempertimbangkan dengan pandangan syahwat, tidak sesuai dengan selera, tidak memandang nafsu, bukan karena nafsu, maka mana yang lebih baik akan terang pada dirinya. Mana yang lebih layak, apakah sirri, apakah i'lan, maka dia akan lebih tahu. Bikulli halin dengan kondisi apapun. Di kondisi apapun. Al-wadhifatu saniyatu mana ya? Al-wadhifatul khamisatu alla yubsida sadaqatahu bil manni wal adza. Qala Allah Ta'ala wa la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Tugas kelima, kewajiban kelima bagi orang yang bersedekah ialah jangan sampai dia batalkan sedekahnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Jadi batal sedekahnya agak batal kalau diungkit-ungkit. Sedekahnya batal kalau menyakiti hati orang fakir miskin yang dia kasih. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian semua batalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Wa khatalafu fi haqiqatil manni wal adza faqila al-mannu ayyadhkuraha wal adza ayyudhhiraha. Para ulama berbeda pendapat apa itu hakikat manni adza di ayat itu, apa itu manni, apa itu adza. Ada yang berpendapat bahwa al-mannu itu adalah menyebut-nyebut sedekahnya. Ketemu orang ini saya sudah sedekah ke dia. Ketemu orang lain cerita saya sudah sedekah. Kalau ada di ayat itu ada yang berpendapat bahwa ayyudhhiraha. Sedekahnya dia umumkan di TV atau di pertemuan-pertemuan resmi. Wa qala Sufyan man fasadat sadaqatuhu faqila lahu kaifal mannu qala iyadhkurahu wa yatahaddatsa bihi. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, man fasadat sadaqatuhu, apa itu adza? Adza itu apa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adza itu adalah orang yang sedekahnya batal. Kemudian beliau ditanyakan, kalau mani apa? Kalau mani apa Kiai?
dijawab oleh Imam Sufyan Tsauri, al-mannuh itu ngungkit bahasa resminya ya, manni itu ialah menyebut-nyebut menyebut-nyebut orang yang dia kasih sedekah, dan dia bercerita saya sedekah kepada fulan itu sekian juta misalnya. Waqila al-mannu istakhdimahu bil ta'ami bil adha'i wal adha ay yu'ayyirahu bil faqri. Ada yang berpendapat bahwa makna daripada mannuh itu ialah memperkerjakan orang yang dia sedekah. Setelah diberi sedekah, artinya orang yang disedekah itu disuruh, ini ya kamu ke pasar ya, berbelanja buat saya. Jadi setelah dikasih sedekah, disuruh bantu orang yang kasih sedekah. Itu namanya istikhdam. Ayastakhdimahu bil adha'i. Dengan dia memberi, kemudian dibuat sebagai khadim. Kemudian ada itu ialah mencaci maki orang yang diberi sedekah, dicaci maki dengan miskin. Hei si miskin, kamu datang lagi, ayo ini nah, kamu miskin, si fakir, orang melarat, orang kiri. Nah, itu namanya ada. Waqila al-mannu ay yatakabbaru alaihi li ajli adaihi wal adza ay yadhkuraha wal adza ay yantahirahu aw yabbihahu bil mas'alah. Ada yang berpendapat bahwa artinya mannuh itu ialah menyombongkan diri kepada orang yang pengemis itu, yang diberi sedekah. Kamu itu orang kapan? Kamu itu anak kapan? Kok banyak omong? Itu takabur kepada yang miskin yang dia sedekahi, itu namanya mannuh. Suatu pendapat begitu. Karena dia sudah memberi, maka dia jadi sombong. Adza ialah membentak-bentak si miskin yang dia kasih sedekah, atau memarah-marahi orang dia kasih sedekah dengan dimarah-marahi dengan masalah, dengan ngemis. Kamu kok ngemis saja sih? Kapan kamu berhenti ngemis? Ya kasih uang banyak 100.000, tapi dimarah-marahi seperti itu sudah batal pahalanya kalau sudah begitu ya. Qala